Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita mulai dari bab 1 ya. Bab 1 kita akan belajar tentang ayo belajar Al-Quran. Pada materi bab 1 kita akan mengenal huruf hijaiyah bersambung dan surat An-Nas. Mari anak-anak kita simak materi pembelajaran ini. Huruf hijaiyah bersambung. Al-Quran ditulis dengan huruf hijaiyah bersambung. Ketika ditulis bersambung, terdapat perubahan bentuk dalam huruf hijaiyah. Dalam perubahan huruf hijaiyah bersambung, itu ada yang di awal, di tengah, maupun di akhir. Ada 6 huruf yang tidak berubah bentuk meskipun ditulis dengan bersambung. 6 huruf itu yaitu huruf al, huruf za, huruf ra, huruf dal, huruf dal, huruf alif, dan huruf wawu. Anak-anak, mari kita perhatikan pada penulisan huruf hijaiyah bersambung. Kita awali pada huruf alif. Contohnya, huruf alif ini ketika di awal seperti ini ya anak-anak ya. Contohnya asadun. Di tengah itu kalau disambung tidak bisa. Di akhir seperti ini anak-anak ya. Disambung dengan huruf sebelumnya. Contohnya kullama. Nah, huruf alif ini disambung dengan huruf sebelumnya yaitu mim, tetapi tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Nah, selanjutnya juga untuk huruf ba. Anak-anak perhatikan ya pada huruf ba di awal bisa disambung dengan huruf setelahnya. Kemudian untuk huruf ba di tengah bisa disambung dengan huruf sebelumnya ataupun dengan huruf setelahnya. Sedangkan huruf ba pada di akhir itu bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Seperti ini anak-anak ya. Contohnya maktabun. Nah, anak-anak bisa perhatikan pada huruf berikutnya seperti huruf ta, huruf sa, huruf jim, huruf ha, huruf ho. Begitu juga dengan huruf seterusnya. Huruf dal, huruf dal. Huruf dal itu tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Huruf dal juga sama, huruf ra juga sama, huruf za juga sama. Tadi huruf dal, ra, za ini termasuk tadi ya huruf yang tidak bisa disambung meskipun disambung dengan huruf lain, kecuali huruf tersebut disambung dengan huruf sebelumnya. Kalau setelahnya tidak bisa. Kemudian huruf sin bisa disambung ya, baik huruf sebelumnya maupun huruf setelahnya.
Huruf shin juga sama, bisa disambung dengan huruf sebelumnya maupun huruf setelahnya kalau di tengah. Kemudian huruf shad, huruf dha, huruf ta, huruf dha, huruf ain, huruf ghin. Bisa diperhatikan ya anak-anak untuk penyambungan huruf hijaiyah, baik itu di awal, di tengah maupun di akhir. Kemudian juga huruf fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Ya, huruf ini bisa disambung dengan huruf sebelumnya maupun huruf setelahnya. Kemudian untuk huruf wawu ini tadi termasuk ke dalam kategori huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ya, kemudian ada huruf ha. Huruf ha seperti ini ya. Kalau di awal seperti ini, contohnya hiratun. Kemudian kalau di tengah bisa disambung ya. Contohnya syahrun. Di akhir juga ha bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Penyambungan hurufnya seperti ini ya. Bentuknya berubah. Fasluhu. Kemudian ada huruf ain. Huruf hamzah. Huruf hamzah ya ini anak-anak ya. Huruf hamzah ketika di awal seperti ini ya. Ketika di tengah seperti ini penyambungan hurufnya, ketika di akhir itu seperti ini. Huruf ya juga bisa disambung dengan huruf sebelumnya, huruf sebelumnya dan huruf di akhir. Huruf di sebelumnya itu huruf di awalnya seperti ini, bisa disambung ya, huruf ya. Kemudian huruf ya di tengah maupun di akhir. Setelah anak-anak tadi mempelajari huruf hijaiyah bersambung, selanjutnya kita akan mempelajari surat An-Nas. Yang pertama kita akan mempelajari kandungan surat An-Nas. Di dalam surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Ada 6 ayat di dalam surat An-Nas. An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas termasuk surah Madaniyah. Apa artinya surah Madaniyah, anak-anak? Surah Madaniyah yaitu surah ini diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ayo lafalkan surat An-Nas. Kita mulai dari ta'awudz dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Artinya katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ayat kedua, Malikin nas. Artinya raja manusia. Ayat 3, Ilahin nas, yang artinya sembahan manusia. Ayat 4, Min syarril waswasil khannas. Artinya dari kejahatan setan pembisik yang tersembunyi.
ayat 5. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ayat 6. Minal jinnati wan nas, artinya dari godaan jin dan manusia. Pesan pokok surat An-Nas. Yang pertama, selalu ingat kepada Allah setiap saat. Yang kedua, selalu ingat bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat berlindung bagi manusia. Yang ketiga, selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menghindari ajakan untuk berbuat tidak baik. Dari yang sudah kita pelajari, tadi dapat kita simpulkan, kita rangkum ya, bahwa huruf hijaiyah yang ditulis bersambung mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk huruf hijaiyah bersambung ada yang di awal, di tengah, dan di akhir. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat dan termasuk ke dalam surat Madaniyah. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.